Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzaban nar. In uridu illa bismillah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah wa ba'du. Hadirin sidang jamaah salat subuh Masjid Babut Taqwa Batu Banda Aceh yang Allah muliakan, saudaraku seiman dan seakidah. InsyaAllah semua kita berada dalam rahmat Allah dan dalam kasih sayang Allah selalu, amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita meniatkan i'tikaf di masjid, sama-sama kita meniatkan untuk menunggu salat syuruk, dan sama-sama kita meniatkan menuntut ilmu. InsyaAllah sejenak waktu dan kesempatan kita berada di masjid Allah tuliskan sebagai bagian daripada amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan kali ini izinkan kami untuk mengangkat topik pembahasan kita yang relate, yang sesuai dengan kondisi kita saat ini, karena sebaik-baik perbincangan kita ataupun apa yang kita sampaikan adalah yang berhubungan dengan kebutuhan dan juga apa masalah umat yang sedang dihadapi. Maka saya mengangkat topik malam ini adalah pada subuh ini topik yang saya bicarakan tadi malam juga di Masjid Oman, yaitu tentang masalah money politik, ya, tentang money politik, dan saya akan membahasnya sedang dengan pembahasan secara akademik, secara ilmiahnya, yang kita akan melihat mengapa sebab terjadinya praktek money politik marak di negeri kita, begitu juga di negeri orang lain, supaya sedikit mendapat kejelasan daripada kita itu asal usulnya kenapa. Karena siapapun kita, ya, ketika terjadi hal-hal yang tidak wajar tapi terus menerus, semua kita akan bertanya kenapa, pakar mana, apa itu salah, ya. Dan seorang pemikir ataupun para ilmuwan bekerja yang itu memperjelas fenomena-fenomena yang terjadi yang tidak wajar baik di tingkat masyarakat, di alam ini manapun. Jadi mencari tahu sebabnya itu di mana asal usulnya. Nah, ini akan kami ajak kita untuk sama-sama mengkaji dan memahami. Bahkan mungkin nanti bisa kita saling berdiskusi dalam permasalahan ini, ya. Dan kita semua, ya, mendengarkan atau mungkin sebahagian kita pernah merasakan, ya, bagaimana terjadinya transaksional di dalam masalah politik, ya, khususnya sebelum terjadinya pemilihan, baik pemilihan presiden ataupun wakil rakyat sebelum ini, dan sekarang masuk untuk pemilihan pilkada, ya, pemilihan gubernur, bupati ataupun wali kota, ya. Nah, ini sedang masa-masanya, ya, fenomena-fenomena ini sedang marah-marahnya. Menurut yang mengatakannya, saya belum pernah merasakan, ya, tapi
tapi yang mengatakannya ada seperti itu. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pertama adalah saya menyampaikan bahwa money politik yang kita bahas di sini itu adalah saya pastikan makna yang akan kita bahas itu adalah tentang transaksi jual beli suara. Ya, skup ini saja yang kita bahas. Masalah yang lain, money politik masuk hal yang lain itu kita tidak membahasnya. Yang kita bahas adalah kenapa terjadi transaksi jual beli suara suatu kandidat dengan rakyat atau dengan pemilihnya. Kenapa ada transaksi seperti itu? Ya. Kenapa itu bisa terjadi? Ya. Kita lihat bahwa pertama sekali saya ingin menyampaikan apa yang disampaikan oleh Majelis Ulama dalam Ijtima' Forum Majelis Fatwa se-Indonesia tahun 2018. Ya. Itu hasil Ijtima' Majelis Ulama ini menyebutkan beberapa poin. Yang pertama adalah tentang bagaimana hubungan politik dengan sebuah negara dan bagaimana fatwa tentang masalah money politik itu sendiri. Ini saya perjelas dulu di awal ya. Dari dalam hasil Ijtima' Majelis Ulama se-Indonesia itu ya, tahun 2018 menghasilkan beberapa poin dalam masalah hubungan politik Islam dengan politik dalam sebuah negara. Bahwa Islam menolak pandangan dan upaya yang memisahkan antara agama dan politik. Ini ditolak. Ya, apa saja upaya pandangan yang ingin memisahkan antara Islam dengan politik itu ditolak oleh para ulama. Ada Islam dengan politik itu ada hubungannya. Jadi nggak bisa dikatakan bahwa kalau Islam itu nggak ada istilah dengan politik, Islam politik. Itu pandangan itu ditolak mentah-mentah, para ulama kita tidak menerima. Tapi Islam ada hubungannya dengan politik. Bahwa agama Islam mengatur juga masalah politik. Hubungan agama dan negara adalah hubungan yang saling melengkapi. Politik dan kekuasaan dalam Islam ditujukan untuk menjamin tegaknya syariat dan terjaminnya urusan dunia. Politik dalam Islam adalah sarana untuk menegakkan keadilan, sarana amar ma'ruf nahi munkar, dan sarana untuk menata kebutuhan hidup manusia secara menyeluruh. Agama dan simbol keagamaan tidak boleh hanya dijadikan kedok untuk menarik simpati dan pengaruh dari umat beragama serta untuk mencapai tujuan meraih kekuasaan semata. Politik juga tidak boleh dipahami hanya sebagai sarana meraih kekuasaan tanpa memperhatikan etika dan moral keagamaan. Nah, ini poin lengkap saya baca keputusan para ulama, dan ini adalah melengkapi sangat sudah syarat dengan mana hubungan agama dengan negara dan bagaimana tuntunan pandangan Islam dalam masalah berpolitik ya. Bahwa politik ditujukan kita tahu adalah untuk menjamin tegaknya syariat. Jadi politik itu adalah instrumen, bukan tujuan ya. Mengambil kekuasaan itu adalah hanya merupakan sarana untuk menegakkan agama ini dan untuk menjamin tegaknya syariat dan terjamin terurusnya urusan dunia bagi masyarakat dalam sebuah negara. Kemudian poin yang ingin saya sorot lagi adalah dalam keputusan ini para ulama se-Indonesia juga menyampaikan tempat ibadah bukan hanya untuk kepentingan ritual keagamaan, ibadah mahdah semata. Ia harus dijadikan sebagai sarana pendidikan dan dakwah Islam, termasuk masalah politik keumatan. Bagaimana cara memilih pemimpin sesuai dengan ketentuan agama, dan bagaimana mengembangkan ekonomi keumatan, bagaimana mewujudkan kesejahteraan masyarakat, serta bagaimana mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, para ulama dalam hal ini menyepakati bahwa di masjid itu ya, bukan cuma kita bicara masalah ibadah mahdoh saja, tapi
masuk pembicaraan di masjid ini adalah masjid ini harus menjadi sarana tempat dakwah Islam. Maka tema yang mesti juga dibahas di masjid itu masalah apa? Masalah politik keumatan, ya. Kemudian cara memilih pemimpin yang sesuai dengan agama, bagaimana mengembangkan ekonomi keumatan, juga kesejahteraan keluarga. Ini adalah topik yang mesti dibahas di masjid. Jadi kalau bilang bahwa Ustaz ngomong politik itu enggak sesuai dengan sunnah Nabi, ya, itu para salafus soleh tidak ada ngomong seperti itu. Kalau Ustaz ngomong itu, jadi ini adalah keputusan daripada ijtima ulama Majelis Fatwa se-Indonesia. Jadi bukan Majelis Fatwa MUI, Majelis Fatwa se-Indonesia itu semua kumpul yang merumuskan ini. Saya sampaikan ya. Kemudian dalam prakteknya, arah tujuan politik praktis adalah memperoleh kekuasaan, sementara kekuasaan cenderung korup. Ya, ini poin yang selanjutnya. Para ulama merumuskan apa? Dalam prakteknya, arah tujuan politik praktis adalah memperoleh kekuasaan. Nah, seperti saat ini, semua kandidat-kandidat yang masuk menjadi calon, semuanya ada ingin mendapatkan kekuasaan. Sementara kekuasaan cenderung korup. Kekuasaan apabila ada di tangan seseorang, itu kecenderungannya adalah akan terjadi korup. Ya. Karenanya praktek politik kekuasaan harus dipandu oleh norma-norma luhur keagamaan agar tidak menghalalkan segala cara. Maka praktik menggapai kekuasaan, cara mendapatkan kekuasaan, kata para ulama kita, itu harus dipandu oleh norma-norma akhlak keagamaan, nilai-nilai agama yang luhur, ya, supaya tidak menghalalkan segala cara. Aktivitas politik yang tidak dijiwai agama akan cenderung melakukan tindakan penyimpangan dan menghalalkan segala cara. Jadi kalau ada orang bilang bahwa jangan bicara masalah agama dalam politik, itu mempermudah bagi mereka yang rakus kekuasaan untuk pupuk kemaya mengendro. Bahkan pegang masalah agama dalam politik agama. Nah, jadi ingatnya kibah mengendro ini juga, ya. Halalkanlah segala cara dia, karena agama nggak ada mengatur masalah ini. Islam tidak mengakui hal seperti itu, ya. Politik itu adalah instrumen, dan politik itu mesti dipandu oleh nilai-nilai agama, ya, supaya seseorang mendapatkan kekuasaan dan menjalankan kekuasaan juga nantinya sesuai dengan nilai-nilai agama dan sesuai dengan aturan di dalam agama Islam. Nah, jadi ini kami sampaikan di awal hubungannya, ya, pandangan para ulama kita tentang hubungan politik dengan Islam, kemudian fungsi politik dalam sebuah negara, begitu juga bagaimana kekuasaan itu selayaknya diperoleh. Ini pandangan umumnya. Kemudian dalam hal ini fatwa dihasilkan juga dalam Ijtima 2018 itu, ya, adalah fatwa daripada para ulama tentang masalah money politik tersebut. Ada 4 poin fatwa hasil keputusan ini, ya, yang juga para ulama Mujahisin itu diminta untuk mensosialisasikan fatwa ini, keputusan ini, untuk menjadi perhatian di masyarakat. Poin yang pertama adalah kita dengarkan suatu permintaan dan atau pemberian imbalan dalam bentuk apapun terhadap proses pencalonan seseorang sebagai pejabat publik, padahal diketahui hal itu memang menjadi tugas, tanggung jawab dan kekuasaan dan kewenangannya, hukumnya haram. Jadi permintaan ataupun pemberian imbalan dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan seseorang menjadi pejabat publik, ya, padahal yang mencalonkan itu misalkan, ya, itu adalah sudah tugas dia memang mencalonkan, dan sudah menjadi wewenang dia untuk mencalonkan seseorang yang sesuai dan cukup syarat misalkan, tapi diminta imbalan, ya, atau seseorang memberikan imbalan tanpa diminta kepada dalam proses pencalonan itu, maka itu imbalan tersebut dalam bentuk apapun hukumnya
karena masuk kategori riswah ataupun suap, ya, atau pembuka jalan riswah, atau akan membuka jalan riswah, ya, akan membuka jalan kepada riswah. Seorang kandidat mencalonkan ya, drone berhak ataupun ada institusi lembaga yang punya wewenang mencalonkan seseorang yang sesuai dengan syarat yang sudah ditentukan, maka si kandidat ini kemudian memberikan imbalan kepada institusi ataupun lembaga tersebut, ya, atau lembaga ini meminta, maka ini masuk dalam adalah pemberian ini adalah atau permintaan ini apabila diberi itu haram karena masuk dalam kategori riswah atau suap yang kita tahu bahwa Nabi mengutuk ar-rashi wal murtashi, orang yang menyuap dan disuap, ya, itu haram dan membuka jalan untuk terjadinya riswah kemudian. Maka menjadi pertanyaan, kalau memang sekarang yang berhak untuk mencalonkan kandidat pejabat publik itu, calon pejabat publik itu siapa? Partai? Ya. Partai punya hak wewenang untuk mencalonkan, ya kan? Ya. KPU juga untuk mensahkan itu semua, ya. Maka kalau partai meminta, ya, imbalan di belakang daripada itu, ya, kemudian juga misalkan KPU juga lebih romohan yang membegah proses romohannya, proses itu ada cara apa yang lebih paham dulu insyaallah, ya. Nyoh, ya, ini masuk imbalan diberikan ini haram, membuka pintu riswah. Kemudian meminta imbalan kepada seseorang yang akan diusung dan atau dipilih sebagai calon anggota legislatif, anggota lembaga negara, kepala pemerintahan, kepala daerah dan jabatan publik lainnya, padahal itu diketahui memang menjadi tugas dan tanggung jawab serta kewenangannya, maka hukumnya juga haram. Itu poin nomor 2. Poin nomor 3, memberi imbalan kepada seseorang yang akan mengusung sebagai calon anggota legislatif, anggota lembaga negara, kepala pemerintahan, kepala daerah dan pejabat publik lainnya, padahal itu diketahui memang menjadi tugas dan tanggung jawab serta kewenangannya, maka hukumnya haram. Ya. Memberi imbalan kepada seseorang, ini imbalannya diberikan kepada si Nurul yang dia punya wewenang untuk, ya, untuk mengusung, memilih anggota yang dipilih adalah anggota legislatif kah, anggota lembaga negara, kepala pemerintah, kepala daerah, pejabat publik lainnya, maka pribadi itu kalau diberikan dia imbalan, padahal itu tugas dan wewenang dia, maka ini masuk ke dalam pengimbalan itu masuk prakteknya haram. Ya. Presiden itu punya wewenang untuk mengangkat menteri, contoh, ya, tugas dia memang mengangkat menteri. Begitu juga DPR misalkan punya wewenang untuk mengangkat siapa? Pejabat publik atau mengesahkan pejabat publik, Kapolri kan, kemudian juga Kejagung, siapa itu semua, MA dan lain-lain, ya. Yang dia punya wewenang mengesahkan itu. Tapi kalau mengambil imbalan dibalik daripada wewenang dan tugas dia memang untuk mengesahkan pejabat publik seperti itu, imbalan tersebut adalah haram. Nah, sekarang rakyat punya wewenang tidak pribadi ini, secara pribadi untuk, ya, untuk memilih siapa yang menjadi pejabat publik. Kita ini punya wewenang nggak? Punya tugas kan? Nanti ini untuk wali kota kah? Untuk gubernur kah? Ya, kita punya wewenang secara pribadi. Ya. Kalau tadi misalkan Bapak Presiden punya wewenang mengangkat menteri dalam aturan, ya, maka kita punya wewenang untuk mengangkat, ya, untuk memilih siapa yang berhak menjadi wali kota kalau di mana Aceh, ya, ataupun bupati di tempat lain, ya, dan juga gubernur. Nah, kalau ada imbalan kita dapatkan di balik daripada kewenangan kita itu, ya, maka ini imbalan tersebut adalah haram. Pemberian itu haram. Memang wewenang
untuk mengangkat, sudah diberikan ketentuan hak oleh aturan, kita melakukannya demikian. Ya. Saudara yang dimuliakan Allah. Kalau di Amerika berbeda demokrasinya ataupun aturannya dengan negeri kita. Ya. Di Amerika ada yang namanya dengan elder voter. Voter ini adalah setiap state ataupun provinsi di tempat kita itu ada beberapa orang yang memang dia dipilih dari partai yang itu suara dia itu menjadi penentu bagi kemenangan seorang presiden, bukan suara pribadi rakyat kecil. Walau rakyat kecil juga memilih, tapi penentu menang bukan dari suara rakyat kecil, tapi dari para pakar ini yang dipilih oleh partai yang memang dianggap ini punya kepakaran untuk melihat siapa yang berhak jadi presiden dengan ilmu dan keahlian dia. Makanya kemarin ketika Trump terpilih, dia harus mengumpulkan 271 suara elder voter ini. Jadi misalkan dalam sebuah provinsi sesuai dengan luas dan juga jumlah penduduknya, maka dibagi nanti setiap state itu ada yang 4 suara, ada 4 orang, atau ada yang 5 orang, ada yang cuma 2 orang saja. Ini yang menentukan presiden terpilih. Kalau elder voter ini yang menentukan bahwa dia terpilih. Jadi memang pakar dia, ahli, dan bukan orang sembarangan lah di tempat itu. Partai betul-betul memilih ini orang karena itu mempertaruhkan nama partainya. Ya. Ini yang menentukan. Kalau kita siapa yang menentukan? Dan yang matematiknya tidak menentukan. Ya. Suara seorang doktor dengan yang bukan doktor sama mudah pokoknya. Ya, suara seorang yang memang pakar ahli di bidang politik dengan yang nggak tahu apa-apa sama aja, tetap satu juga. Jadi penentu ini kita semua. Jadi kita lebih maju daripada orang Amerika. Ya. Jadi jauh-jauh hanya Pak Urang yang mendukung jauh-jauh. Di Amerika tidak dikasih untuk semua orang. Ini pada yang pakar-pakarnya ini, pembesar-pembesarnya, tokoh-tokohnya di setiap itu dipilih secara ada mekanismenya tersendiri. Makanya kalau lihat pemilihan di Amerika itu mulai dari 10, 20, 100 suara sampai nanti 200 suara. 200 maksudnya. Itu 200 elder voter itu yang dikumpulkan. Nah, dikumpulkan menurutnya. Sehingga Trump dapatkan lebih 271 suara. Kok tidak? Yang utok-utok yang pilih. Yang katanya hana mandung utok lah. Mandung katanya apa? Oh, pakai mandung dia ya. Kan hanya katanya mau jauh lebih maju dia orang ya. Maka bayangkan kalau ini ya terjadi praktek, maraknya praktek ini, apa yang akan terjadi? Maka itu imbalan yang diberikan di belakang daripada itu adalah kewenangannya kembali kepada kita. Kalau di Amerika kembali kepada bayangkan nyawanya kain blow, ya benar. Ya, kain iblow, elder voternya iblow. Tapi yang kedanya hana iblownya, iblow bang, suara banyak. Ya. Nah ini adalah kemudian poin nomor 4 adalah fatwa ulama dalam hal ini. Imbalan yang diberikan dalam proses pencalonan atau pemilihan suatu jabatan tertentu tersebut dirampas dan digunakan untuk kepentingan kemaslahatan umum. Misal ya, sudah dibagi-bagi nih, bakar-bakar duit, mulai jam istilah Indonesia ini sedang bakar-bakar uang, ya, bank ya, bagi-bagi ya. Nah, duit ini yang sudah misalkan secara haram ditransfer ini, kata para ulama itu diambil, dirampas. Yang berwenang merampas ini, mengambil ini, kalau misalkan ketemu di Demai, nyor bagi bank, siapa yang mau mengaku itu duit dia? Yang ketahuan bahwa itu duit akan dibagi-bagi. Karena yang mengaku kan, kau dah duit ya. Maka duit ini diambil, dipakai untuk apa? Dirampas, digunakan kepentingan kemaslahatan umum.
kan bagi fakir miskin kan kemaslahatan umum, juga jalan, juga dan pemerintah pakainya untuk yang ada laginya. Ya, kerja bagi fakir miskin, nyumpeng pilkada bersama tumpuk, jauh fakir miskin kan, jauh kemaslahatan umum. Ya, begitu fatwa para ulama kita. Onoile, ya. Lalu sekarang kita menjawab, apa penyebab kalau begitu terjadinya transaksional dalam masalah jual beli suara ini? Papakan marahnya terjadi. Hukum fatwa para ulama kamu boleh sama boleh. Tapi praktek itu kan kembangkana ulama ubah lagi yang hana liru kubur. Hana kira kan tetap kubur. Ya. Maka pertanyaannya kenapa ini tetap terjadi? Apakah memang nggak paham para ulama tidak membeberkan atau tidak menyampaikan ini, atau orang memang tidak mengindahkan permasalahan agama dalam masalah politik? Apa sebabnya? Nah ini dia. Jadi pertanyaannya. Maka ini kita menanyakan kepada orang yang ahlu zikri, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Itu ada ilmunya sendiri. Itu dalam ada kajian tersendiri dalam ilmu politik, ya. Orang-orang pakar di bidang political science itu ada riset dalam hal ini untuk melihat terjadinya transaksi jual beli suara dalam politik. Itu ada beberapa teori, ya, ada beberapa argumen sebab terjadinya ini secara ilmiahnya, ya. Karena secara agama kita yang hendak fuk dan yang baru yang fuk, orang yang hendak dekat dan yang baru dekat, dan yang hendak dekat dan yang bak ulama fasalu ahla dzikri. Ya, ada yang bak ahla dzikri dalam hal ini. Ya. Saya mengambil ini ya kepada hasil daripada kajian dan juga survei mendalam yang dibuat oleh Dr. Burhanuddin Muhtadi, ya, pakar ilmu politik, ya, dan juga salah seorang yang kepala bidang survei indikator Indonesia, indikator, dan banyak kita dengar dalam di TV kita. Beliau menyebutkan ada beberapa teori dalam hal ini tentang masalah jual beli suara ini. Teori yang pertama adalah teori patron klientisme. Jadi teori bahwa terjadi adanya elit dan klien, yaitu rakyat yang dia itu memberikan imbalan atau mensponsori dengan memberikan uangkah, jabatankah, proyek, saat memperoleh kekuasaan, memberikan kekayaan atau status kepada pemilih oleh si elit ini apabila dia terpilih. Ini juga sama dengan baik dikasih uang atau dijanjikan jabatan. Yang dipilih itu jabatannya, yang dipilih itu untuk proyeknya. Sama aja dengan orang yang terbayar ya. Yang sama aja dengan tokoh-tokoh yang bantu untuk jabatan. Yang sama dengan juga transaksi jual suara juga itu sama, ya. Teori ini kenapa terjadi patron dan klien ini? Ya, argumennya ada 3. Pakon mana dalam mendapatkan kekuasaan selalu nanti balik transaksi yang lainnya, baik uang secara nyata atau sifatnya adalah apa? Sifatnya jual beli jabatan atau jual beli melalui proyek nanti. Proyek yang besar. Bahkan namanya. Argumennya ada 3 disebutkan. Pertama adalah karena efek modernisasi. Pertama bahwa di masyarakat yang terjadi praktek seperti ini itu karena masyarakat di negara tersebut itu adalah masyarakat yang pramodern, baru merasakan dunia modern. Jadi masih masyarakat di awal-awal ke modernisasi lah, menurut argumennya. Ini masyarakat yang masih transaksional suara seperti itu dalam mendapatkan kekuasaan itu bukan masyarakat modern, berarti baru merasakan dunia modern, mandang domen primitif. Orang primitif ya orang kadang menjadi dengan barter, kaum, mihananya makanya itu masih
primitif menurut argumen ini. Ya, orang yang pandang modern, anak itu modern secara asli loh mana. Ya. Ini dianggap demokrasi di negara yang seperti ini, dianggap di masyarakat seperti ini itu tidak bisa diterapkan karena demokrasi harus punya orangnya, harus punya pendidikan yang baik, ekonomi yang baik, punya pendidikan tenaga ekonomi golongan modern secara ekonomi, pendidikan juga golongan modern, maka itu ini dianggap yang seperti ini itu tidak akan jalan demokrasi dengan baik. Ini menurut argumen ini. Jadi masyarakat yang ada transaksional suara seperti itu adalah masyarakat pra modern, baru undang dunia modern, ada memang asli dunia modern. Ya, itu menurut argumen yang for. Mantap terima mulai tanya banyak. Berarti tanya mandang primitif dia, mandang anak-anak modern yang hebat. Ya. Silakan ya. Menyatanya sudah terima berarti ibu karyawannya berarti tanya benar. Ya. Tapi ide ini, argumen ini terbantahkan karena ada juga negara maju yang dianggap modern ada praktek transaksi suara. Kalau memang hanya negara maju yang nggak akan terjadi transaksi suara, tapi ternyata ada negara maju. Jadi kan berarti kalau demikian bukan masalah maju tidak majunya sebuah negara terjadi transaksi suara, ada juga didapatkan negara ini yang menjadi bantahan untuk argumen ini. Ada juga argumen yang kedua, sebab terjadinya klien ini dan juga patron ini adalah karena kebudayaan. Nah, alasan yang kedua disebutkan oleh para ahli itu karena kebudayaan di tempat itu, yang budaya masyarakatnya, muncul dalam masyarakatnya, bahwa ini menjadi produk sosial budaya di mana kelompok tertentu punya keistimewaan memberi uang atau keuntungan sebagai imbalan atas jasa loyalitas pengikutnya. Nah, jadi ada budaya di masyarakat itu yang seorang pejabat publik itu memberikan imbalan proyek jabatan kepada pendukungnya karena karena kan sudah loyal, sudah mau untuk membantu, maka sekarang saatnya dia diberikan imbalan terhadap itu, jasa dari loyalitasnya. Yang kaji budaya orang jika laganya, hai kamu kan bantu nawai, bantu bahasanya benar, saling bantu pakai ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa ya. Ya benar, kaji ke budaya misalnya. Apakah ini benar? Itu argumen yang kedua, jika budaya di depannya. Ya, jangan bukan menerima budayanya atau idenya atau anaknya, tapi menurut para ahli juga mengatakan bahwa tidak bisa diterima juga argumen kajian kebudayaan. Kenapa? Ada negara yang dulu budayanya seperti itu, sekarang budaya itu sudah hilang dari negara itu. Nah, berarti punya sabuk budaya yang susah ada pinang, sabuk budaya susah untuk dihapus. Tapi ada negara yang budaya itu hilang, lambat laun budaya seperti itu hilang ya, dalam transaksi suara. Ya. Makanya kita lihat di negara-negara yang maju, ya, Kanada pernah saya pergi, Swiss juga ya. Itu kalau ketahuan pejabat publik dia ada transaksi memberikan jabatan ataupun memberikan proyek kepada orang yang membantu dalam pengusungannya, diketahui itu nyanting maju lagi mundurkan diri. Dia akan minta mundurkan diri. Kenapa? Itu aib. Itu adalah sesuatu yang bahasanya dalam konstitusi mereka itu haram dan tidak diterima oleh masyarakat. Memang kadang dalam konstitusi tidak boleh, tapi masyarakat menerima saja. Aduh, jika lagi ya. Kalau di sana tidak diterima, hanya sama sekali. Ketahuan itu aib. Nah, jadi beban bagi seorang pejabat publik yang dibantu oleh banyak pihak untuk dia naik, hilang beban itu. Kenapa? Yang hidupnya dua minggu. Ya. Singa apa yang mengundurkan diri Yohana, dia buat berita macam-macam, polis kalau gede Hana kayak terima, ya. Harus mengundurkan diri langsung besok. Ya. Yang dengan baru kejadian lagi. Jadi budaya seperti itu tidak ada, hilang, gagal. Ya. Kemudian institusionalis. Jadi alasan yang ketiga kenapa terjadi transaksi
suara ataupun transaksi jual beli jabatan karena dia mendapatkan dukungan dari orang ini, juga karena sistem institusi, bahwa desain institusi politik berpengaruh pada praktik klientisme, misalnya pemilu yang kompetitif multi partai. Jadi menurut teorinya ataupun argumennya, terjadinya transaksi suara uangnya itu gara-gara desain sistem politik kita yang multi partai dan kompetitif. Jadi bukan salah pada rakyat dan pada pejabat, tapi memang desain politik di negeri ini seperti itu yang memicu masalah ini terjadi. Ya. Partainya banyak, kemudian kompetitif lagi, persaingannya kuat, ya. Dan ini memicu orang untuk, ya. Jadi masalahnya bukan pada rakyat yang copeng, pada pejabat yang memberikan. Desain politiknya seperti itu ada masalah dengan konstitusi dan dengan negara. Menurut argumen ini, salahnya kepada rakyat, salahnya kepada pejabatnya, salahnya apa? Desain politiknya, partai dan banyak sekali partai. Ya. Kemudian kondisi politik juga masih buruk di sebuah negeri itu, ekonominya juga masih buruk. Buruknya ekonomi, situasi politik yang memburuk gara-gara apa? Desain konstitusi atau institusi dalam negara itu. Jadi masalah negara itu sendiri, ya, yang menurut argumen yang berbeda, ya, negara. Jadi pandangan para ahli pakar itu banyak dalam hal ini. Jadi hanya daftarlah memang hanya iman dan masih ini ikutnya, ya. Para ahli sejarah ini membahas supaya adanya ada UFO. Ya. Ini masuk 3 argumen dalam teori yang pertama. Teori yang kedua saya sampaikan adalah supaya lengkap. Supaya ada UFO, dia beruntuk kuliah, ya. Jadi kamu untuk kuliah semuanya tentang masalah politiknya dalam kadang hanya kuliah kadang hanya kronologinya, ya. Tapi insyaallah di kuliah politik mungkin sudah diajarkan ini. Ya. Identitas partai. Yang kedua adalah teori identitas partai. Ya. Teori identitas partai ini terjadinya transaksi suara dalam pemilu ataupun jual beli proyek kemudian ataupun jabatan itu adalah karena partai tidak memiliki identitas yang nyata, yang jelas dalam sebuah negeri itu. Jadi partainya banyak, tapi partai tidak memiliki identitas. Maksudnya apa? Dalam teori ini disampaikan bahwa apabila partai jelas identitasnya, maka masyarakat akan memilih partai tertentu karena sesuai dengan identitas dia. Maka dengan dia merasa partai itu mewakilinya, maka dia akan memilih kandidat dari partai itu tanpa harus dibayar. Ya. Mungkin Bapak Ibu ingat masa dulu partai Salatiga, partai. Kadang yang memilih partai nomor 1, nyanci memang nyandro, partainya cik lo ya. Jadi dia memilih partai itu dan kandidat partai itu karena merasa identitasnya diwakili oleh partai itu. Jadi dia memilih tanpa harus apa-apa. Cik bijak kampanye kalau yang boleh tempat belanja alam demi ya, karena partai ini mewakili kita. Kandidatnya juga itu kandidat yang mewakili kita. Identitasnya jelas partai itu. Tapi pada saat identitas partai itu tidak mewakili identitas rakyat, kabur, abu-abu benar, maka kandidat yang dicalonkan itu para rakyat ini ataupun masyarakat tidak merasa partai ini mewakilinya. Akhirnya karena partai tidak menjadi perwakilan dan dirasakan mewakili identitas masyarakat, yang mewakili akhirnya apa? Yang menjadi fokusnya kepada profil atau kandidat itu, bukan partainya. Tapi akhirnya orang melihat siapanya orang itu. Semua guru yang ini, beda dengan partai, maksudnya penting guru dengan. Saat ini kejadian seperti ini, partai itu hanya bikin, puisi yang bikin, yang diusung partai itu siapa? Yang diusung partai itu siapa? Siapanya yang kita lihat, bukan partainya. Kalau fenomena seperti ini, menurut teori ini menunjukkan bahwa identitas partai kabur, tidak jelas. Sehingga rakyat tidak merasa diwakili oleh partai.
Jadi mereka akhirnya rakyat melihat kepada profil atau sosok figur siapa yang mewakilinya. Nah, dalam kondisi seperti inilah terjadinya transaksi suara. Maka minyak bela Rahman. Pada saat figur ini tidak mewakili dia, nah sekarang tambah lagi. Partai yang sudah dirasakan tidak mewakili identitas dan jelas partainya. Partai itu tapi pendukung pokoknya melawan-lawan itu sama aja dulu. Ya, rakyat merasakan partai itu banyak tapi sama saja. Ya, sama mendung. Dia dah pilih politika kata mau berhukum. Dia fikir gunakan yang tamu manuk yang tamu cerapai. Ternyata ada yang benarkah? Ada yang tamukan cerapai mendung rupanya. Ya. Rakyat merasa itu menurut teorinya ada penjelas bahasa saja wujudnya. Ya, menurut teori ini. Jadi tidak jelas itu partai. Orang akan melihat kepada kalau begitu kita lihat, jangan lihat partainya, lihat figurnya. Figur yang diusung itu siapa? Nah, pada saat figur yang diusung ini oleh partai-partai ini juga tidak mewakili daripada hati rakyat, kemauan rakyat. Figur so ini, anak dan duri di baru kan, tiba-tiba baru banyak duri, baru kan anak dan so ya, tiba-tiba kaya keedan, ya, dan rakyat merasa tidak terwakili oleh figur itu juga. Di saat itulah transaksi suara terjadi, jual beli suara terjadi. Kejap figurnya juga, kalinya lebat dulun, mentoro dulu lebat dulun, lebat dulun. Gimana cara lebat dulun? Nyompat copek. Oh, mana cara lebat? Ya. Itulah karena rakyat tidak merasa diwakili oleh figur itu. Ya. Nah, figur ini, kenapa rakyat merasa tidak mau diwakili oleh figur ini? Ya. Karena figur ini tidak memiliki basis sosial yang baik. Selama dia sebelum menjadi kandidat atau calon, buat ganyan perlu bagi masyarakat. Apa peran dia di masyarakat sehingga masyarakat merasa dia itu berhak dibantu atau berhak untuk diusung oleh masyarakat. Kalau ini tidak jelas, tidak ada perannya di masyarakat oleh figur ini, inilah transaksi jual beli suara terjadi. Kalau masyarakat merasa figur ini, sosok ini bisa mewakili dia dan juga merasa bahwa dia telah banyak berbuat untuk masyarakat selama ini, rakyat akan membantu walau tanpa dikasih duit. Anak pun juga kalau dan ini bisa terjadi dalam skop kecil, bukan skop besar. Misalkan ada figur calon wali kota kah, calon gubernur kah, untuk orang-orang dekat dia yang selama hidup memang najasa anak muda. Ketika lagi orang kaya baik, cik bantu, kenyaman. Tapi skopnya kecil, tidak berbesar, hana real. Skopnya tidak meluas. Kenapa? Karena pengaruh dia kecil hanya untuk orang dekat saja selama ini dalam hidup. Coba dia punya pengaruh besar sebelum ini, memang dia berjasa dengan banyak orang. Cik memang jerok, ya, basis sosialnya bagus, ya, maka dia ketika mencalonkan diri memang dalam kondisi mewakili, merasa bahwa di figur ini mewakili saya. Partai hanya mewakili, tapi figur ini mau mewakili saya. Orang akan bantu. Nah, ini teori ini mengatakan identitas partai hilang. Kemudian figur identitas figur tidak mewakili, tidak dipercayai baik oleh rakyat. Karena apa? Basis sosialnya kurang. Atau bahasa tadi malam saya sampaikan, basis sosialnya itu sosial. Ya, basis sosial daripada kandidat ini sosial. Sosial. Jadi basis sosialnya bahasa Inggrisnya sosial. Punya panjang loh, itu orang terlalu. Sial itu ya sial. Ya. Bahasa Inggris ya. Basis sosialnya sosial. CI. Ya. CI dan bahasa Cina. Jadi basis sosialnya itu sosial.
begitu. Nyoda Begahawa secara ilmiahnya, akademisnya seperti itu. Mungkin ini sangat mewakili kondisi yang kita rasakan sekarang. Ya, gimana? Naduk lah wujud. Nama hawanya. Ya, nah, inilah yang kita alami sekarang. Jadi kalau begitu, apa yang harus dilakukan untuk solusi daripada ini? Nah, banyak hal yang perlu dilakukan dalam hal ini. Desain kembali tentang masalah institusi kepartaian kita di negeri kita, itu tugas kita bersama dalam sebuah negeri. Partai ledak makin partai gimana? Kompetisi semakin berat. Partai ini tidak mewakili daripada rakyat. Kenapa sebabnya? Hanya jelas itu. Ya. Identitasnya apa? Punya di negara misalkan kalau Marxis dia Marxis, komunis ya udah sosialis memang pedudoi sosialis. Punya awaknya adalah penaji Kristian di pedudoi, nyo adalah partai Kristen pedudoi. Ya, sehingga rakyat terwakili untuk itu, merasa bahwa ilmu menyebabkan jelas partainya nyumpul. Ya. Di barat sekarang ada kelompok-kelompok namanya apa? Sayap kanan jauh. Sayap kanan jauhnya adalah desain partai di mana mereka anti terhadap Islam, anti terhadap orang asing. Jadi partai itu mengkampanyekan anti Islam, anti orang asing. Pertama, di kurang yang pikir masalahnya. Gara-gara dikampanyekan itu contohnya di Belanda. Ekstremis awal-awalnya yang anti-Islam, anti terhadap orang imigran, itu ternyata sekarang mulai banyak pendukung. Ya banyak partainya, pokoknya nyam saja. Dukung kamu nyobol. Akhirnya orang melihat sang identitas nyan dulu lebih banyak. Akhirnya pilihnya. Jadi mereka terwakili oleh partai. Di Belanda sekarang partainya yang berkuasa di parlemen. Zaman si Ploto dia kaulikan yang partai dia kaponan. Idenya ini ide merusak bangsa. Tapi parlemen berkuasa. Padahal rakyat merasa diwakili oleh adanya. Akhirnya punya lagi yang nangro-nangro je ke ekstrim itu. Hai terima kasih. Kamu bilang gimana? Awaknya menaik umur. Tanya Islam, ini partai ini mau buat apa gitu? Abu-abu pun pertahankan ide itu. Bersabarlah si Ploto dia makan ada apa yang mewakili dia yang dari mana abu-abu. Makanya juga istilah politiknya partai ini bergerak ke tengah. Anak buah dalam ini beda-beda kok anak buah ini. Pokoknya itu tengah mendung bersatu pokoknya kajian. Kata mau berpoh kembali. Ya, pada udah ada mana-mana lu gak capai mana-mana. Kadang-kadang tak mau berpoh. Ini fenomenanya saat terjadi dari transaksi suara. Bapak Ibu yang dimuliakan. Mudah-mudahan ya mungkin dan juga saya menyampaikan solusi-solusi yang lain yang mungkin apakah bagaimana dengan agama. Saya yakin dan kita yakin bahwa di negeri kita ini basis agama kuat, akhlak agama itu kuat. Maka salah satu solusi yang paling penting dalam hal ini adalah memperkuat sisi agama di dalam menghadapi kondisi ketidakpastian politik seperti itu. Jadi walaupun desain politik, masalah desain politik, partai dan tasbihana jelas, tetapi setiap kita jelas akhlak dan agama kita. Ya benar. Bukan partai kurang jelas akhlak, kurang jelas identitas. Figur yang dipilih juga mungkin tidak mewakili yang kita mau. Tapi draw yang pilih tidak jelas. Ya pertanyaan. Ya. Partai tidak jelas, figur tidak jelas, oke. Tapi Anda pemilih tidak jelas. Menyendok tidak jelas, nyatu yang lebih parah. Ya. Oh itu tidak jelas itu. Pertanyaannya lah. Agama itu tidak jelas, akhlak itu tidak jelas. Jelas agama, jelas akhlak. Maka memilihlah dengan agama Anda, memilihlah dengan akhlak Anda, karena yang jelas adalah akhlak Anda. Dengan demikian, dengan akhlak dan agama kita yang jelas ini bisa memperbaiki figur, memperbaiki juga kondisi ketidakjelasan partai itu. Jadi kita tidak rusak bersama-sama. Masih ada bak menemat yang terakhir ini, pemilihnya masih punya akhlak, pemilihnya masih punya iman. Nah di sini akhirnya tempat menemat yang terakhir kita. Bapak Ibu yang dimuliakan. Di negara orang nggak ada ini, di negara kita ada pemilih-pemilih yang berakhlak, bermoral dan punya etikat agama yang baik.
suap menyuapnya tidak boleh ya. Ya. Tapi kenapa ini bisa terjadi di Aceh, khusus di Aceh? Seharusnya di Indonesia ya, Aceh itu jadi contoh Ya. bagi daerah lain. Ya. Tapi malah di Aceh lebih hancur, lebih parah dibanding dari lain. Harus di Aceh itu jadi contoh, jadi pertama. Nah, tapi ini kenapa ini bisa terjadi di Indonesia? Baik. Soalnya Ya, bagus Bapak. Ya. salah pemerintah, Ya. salah peran ulama yang kurang berperan. Ya, baik. Bagus, pertanyaannya adalah suap menyuap itu kan sudah jelas agama-agama kita itu dilarang. Dan faktor budaya juga mempengaruhi. Di Aceh, budaya orang Aceh itu adalah budaya Islam. Ya. Tapi suap menyuap kuat terjadi di Aceh. Kenapa? Apa sebabnya? Ya. Nah, bagus ini berpikir secara mantiki juga ya. Budaya Islam, budaya Aceh. Budaya Aceh itu budaya Islam, kental dengan budaya Islamnya. Ya. Tapi suap menyuap kenapa mana di Aceh? Baik. Suap menyuap di Aceh itu terjadi dalam konteks apa? Konteks pemerintahan, konteks sosial, dalam segala lini kehidupan. Coba jawab. Suap menyuap yang marak dalam pemerintahan, dalam urusan kemasyarakatan hari-hari, dalam semua lini. Empat yang lebih suap menyuap. Coba jawab. Kalau sekarang di pemerintahan paling banyak. Di semua lini atau di pemerintahan? Dalam masalah pemerintahan yang marah itu. Napa yang suap kecil supaya dia tidak turun? Napa yang suap mengkuimu supaya dia doa pada patron? Menjadi bekas semua lini berdiri kuimu biasa suap. Nah, dalam kemasyarakatan, dalam agenda kemasyarakatan ini ada di suap penyuap dan dalam sisi yang lainnya, kan? Tapi yang maraknya apa? Pemerintah. Dia bukan urusan di pemerintahan, ya, lini pemerintahan itu, ya. Berarti kita nggak bisa mengatakan bahwa ini semua lini, ya, yang boleh di jauh berkau kan? Semua lini enggak semua lini. Lini tertentu adalah orang masih mau berbuat dengan baik, tidak perlu disuap, merasa ada tanggung jawabnya. Tapi menyangkut masalah pemerintah, di pemerintahan, institusi pemerintahan yang menjadi permasalahan. Nah, menunjukkan bahwa ini adalah fenomena dengan pemerintah tidak adanya pertama aturan yang mengikat bagaimana pemerintah menjalankan tugasnya, yang hanya jalan berketat. Ya, dalam menjalankan ini, ya, di pemerintahan. Lalu kemudian selama dalam hubungan dengan pemerintahan kita rakyat Aceh juga, pandangan agama dalam masalah bagaimana hubungan dalam masalah pemerintahan itu masih sangat minim sekali. Ya. Yang menggambar dalam masalah bagaimana aturan pemerintahan dalam masalah hubungan agama dengan masalah pemerintahan macam ini, buat dalam masalahnya macam ini. Dan kasus suap menyuap saja misalkan, ya, kita dapatkan jarang, misalkan kita buat kajian-kajian sering dengan ibu-ibu BTM yang macam itu. Masalah hukum jual beli jabatan dan bagaimana solusi dan lain, nyambi anak tak lu pegang dalam masalahnya dan menunggu anak tak lu pegang. Yang lu masalah hukum haid dan nifas, masalah tahanan. Yang lu tak bertemunya saya mulai ibut kan? Yang lu banyak betul ikan salah, tetapi porsinya mana lebih banyak kita semua. Ya. Jadi fenomena-fenomena di pemerintahan yang salahnya, ya, itu tidak menjadi bahan kajian kita bersama sehingga rakyat sadar benar. Nah, ini masih kurang kita di situ. Itu jadi permasalahannya. Jadi rakyat hanya merasa di samping juga kepastian hukum dalam masalah perdagangan hana atau masalah itu. Lagi misalnya contohnya judi online. Kenapa malah judi online? Ya cari dikasih. Ya. Siapa yang nggak tahu judi online itu haram kan? Ya. Kenapa? Ya. Tapi ya cari nasi orang main judi online itu namanya bukan. Ya. Pertama adalah tidak ada
kepastian hukum juga dari pemerintah untuk memblokir semua situs judi online. Sampai wajah najib, hanya blokir dah. Pakan hanya diblokir. Terbukti no, pakan hanya diblokir pemerintah. Rupanya nak cerapai nah. Ya, nak cerapai dalamnya dia kita cara beji blokir. Ya. Ada poin no, rupanya. Ya seperti itu yang terjadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya. Jadi kita masalah ilmu pemerintahan dan hubungan pemerintahan, begitu juga pandangan agama dalam banyak kes-kes di pemerintahan ini tidak mencuat untuk kita bahas bersama. Ya karena ramai-ramai yang banyak bahas, kan sadar sendiri orang pun akan tergerak. Ya. Asik. Ya. Kita masih pulang di situ. Ya budaya-budaya dalam masalah jaga orang meninggal dan itu hubungan sosial untuk masyarakatan tidak oke. Itu bagus. Menyana meninggal itu orang bantamo kampung gimana? Piobur orang meninggal. So perlu ya solidaritas kita kepada orang yang sedang kena musibah. Siapa yang suruh? Mana satu-satunya budaya kampung. Alhamdulillah budaya baik itu sudah terwariskan dan terpatri dengan baik. Ya, so yang hanya aja orang meninggal hanya aja tapi kalau itu hanya aja itu akan dihitungkan sosial. Tapi di pemerintahan mana bunga dia nyamannya masalahnya punya kawan orang lain. Kalau itu tidak kan. Ini tidak belum mengakar dengan baik. Ya, hubungan kita dalam masalah pemerintahan ini. Ya. Maka letak hal yang harus diperbaiki dalam hubungan kita dengan pemerintah dalam bidang pemerintahan. Maka ini menjadi tantangan besar bagi siapa saja pejabat wali kota kah, gubernur kah, bupati mampu tidak sosok ini mentarbiah dalam sisi pemerintahan, membuat good governance kemudian mentarbiah di dalamnya. Baik kamu rakyat yang gubernurnya drone yang kaya dalam berbubut untuk membasmi praktek yang salah ini. Amat mohon bukan di pemerintahan. Maka kalau masyarakat kita ingin supaya pemerintahan yang baik, maka pilih figur nanti yang mampu bisa amar ma'ruf nahi munkar di dalam gerbongnya, yang capai-capai tim dua, ya benar, yang hendak capai tim dua atau perbaiki good governance ini yang kita harapkan, sehingga nanti kepercayaan terhadap pemerintah kembali baik. Nah tarbiyah dalam dis. Gimana? Terima kasih. Punya yang kaji orang lu tak dulu. Baik, terima kasih. Subhanallah.